Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfito Aditya, NIM 11970700049, akan membahas mengenai rangkaian penggerak robot menggunakan sensor inframerah atau TSOP. Selamat menyaksikan. Ketika kita menggunakan televisi, tentu kita sangat memerlukan yang namanya remote control. Nah, di remote control ini kita dapat mengatur channel apa yang bakal kita tampilkan dan mengatur berapa volume yang ingin kita dengarkan. Nah, prinsip kerja dari remote control yaitu remote control akan mengirimkan data berupa suatu kode yang dikirimkannya menggunakan sinar inframerah yang akan dibaca oleh sensor infrared. Nah, sensor infrared ini terletak pada televisi sehingga ketika kita memencet suatu tombol, baik itu channel maupun volume, maka volume atau channelnya itu akan berubah di televisi seperti itu. Nah, namun dari remote televisi yang kita gunakan bisa kita ubah, bisa kita ubah dan bisa kita istilahnya kita hack untuk membaca data, sehingga kita bisa menggerakkan suatu robot ataupun smart home. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, caranya kita menggunakan microcontroller. Nah, microcontroller ini bisa membaca data atau kode yang diterima dari input remote sehingga data tersebut bisa diolah untuk menggerakkan sesuatu, baik itu robot ataupun sistem-sistem pada smart home seperti itu. Nah, sensor infrared bisa kita sebut juga sebagai sensor TSOP. Jadi sensor ini bisa menerima data yang dihasilkan dari remote televisi kemudian akan diolah pada microcontroller yaitu Arduino. Nah, kita juga mengenal dengan yang namanya GIU. GIU ini merupakan Graphic User Interface yang merupakan sistem untuk membuat para pengguna atau user dapat berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh pengguna tersebut. Nah, jadi ini penerapan ini kita bisa berinteraksi gitu, menggunakan perangkat komputer yang akan menggerakkan DC motornya nanti yang akan kita simulasikan seperti itu. Nah, mungkin kita bisa langsung start simulasinya. Nah, ketika start simulasi, kita harus mengenal bagaimana sintaks yang ada dan source code algoritma yang ada di Arduino ini. Nah, yang pertama kita harus memasukkan library IR remote.h. Nah, ini merupakan library yang memuat isi tentang fungsi yang ada di sensor pada inframerah. Nah, jadi sensor inframerah ini akan menerima data dari remote seperti itu. Jadi ini merupakan library. Nah, yang kedua kita menyebutkan sensor, nama sensor pada pin digital kedua. Nah, yang ketiga IR Reach TV. IR Reach sensor. Nah, ini merupakan sintaks atau kode data yang berfungsi untuk menerima data sensor. Nah, yang keempat, kita memasukkan decode result data. Nah, decode result data ini akan membaca gitu. Data apa sih? Yang datanya dalam bentuk apa sih
yang diterima oleh sensor inframerah. Seperti itu. Jadi perbedaannya e-rate yang atasnya yang bernomor 4 ini berfungsi menerima data sensor, sedangkan decode result data ini akan membaca datanya dalam bentuk apa. Nah, serial begin ini merupakan komunikasi serial. Nah, komunikasi serial ini akan berfungsi untuk menyeting kecepatan data dalam satuan bits per second untuk penyampaian data serial. Jadi ini merupakan komunikasi serial dengan komputer dan Arduino atau microcontroller. Nah, bawahnya e-rate CV enable ER. IRIN berfungsi untuk mulai menerima data. Jadi ini akan berfungsi menerima data yang diinput dari remote. Jadi pada sensor inframerah seperti itu. Nah, ini kan pada void setup. Void setup ini akan memprogram data hanya sekali gitu. Nah, sedangkan pada void loop programnya akan berulang terus. Jadi ketika programnya akan selesai, maka programnya akan balik lagi dan balik lagi, selesai balik lagi, sehingga akan bolak-balik. Nah, jika e-rate CV decode data disebutkan data, nah fungsinya yaitu untuk menampilkan data yang sudah terbukti, untuk menampilkan data yang sudah terbuka dalam bentuk data, maka serial print ln. Nah, serial print ln ini akan menampilkan data. Mari kita start simulasinya. Nah, kita lihat kodenya. Serial print. Jika kita pencet, kita tekan angka 4, nah, maka akan menghasilkan kode data yang berisi 1659163. Nah, kode data ini akan melambangkan data yang diinput dari remote remote televisi yang datanya diumpankan ke sensor inframerah. Nah, jadi satu tombol pada remote ini akan mengandung beberapa kode data seperti itu. Nah, jika 6 nilainya adalah 16607.383 seperti itu. Jadi beberapa tombol ini akan menghasilkan berbagai kode untuk melambangkan atau mencirikan satu kode atau satu tombol yang ada di remote TV ini, seperti itu. Nah, mari kita simulasikan. Cek. Nah, jika e-rate CV decode. Nah, e-rate CV decode akan membaca data yang dihasilkan dari remote. Disebutkan data, jika data, maka serial print ln. Nah, serial print ln ini merupakan fungsi yang akan menampilkan data yang sudah terbuka. Yang sudah terbuka. Data titik value nilainya akan terlihat, dan bawahnya e-rate CV resum akan menampilkan data yang baru akan tetap terbuka gitu. Jadi sintak ini akan berfungsi sebagai data yang baru atau yang berubah, datanya tetap bisa terbuka. Jadi datanya akan terus diterima selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian pada sensor ini diterapkan pada penggerak DC, penggerak robot. Mari kita lanjutkan. Nah, ini merupakan rangkaian
pada remote control yang diterapkan di penggerak robot. Nah, rangkaiannya sama seperti percobaan sebelumnya. Dia menggunakan IC L239D. IC ini akan berfungsi dan IC-nya untuk menggerakkan DC motor ini. Jadi dia khusus bagi DC motor ini, seperti itu. Nah, di L239D ini memiliki beberapa gerbang. Yang pertama adalah enable 1, enable 2, dan VS atau tegangan masuknya. Nah, jadi enable 1 dan enable 2 terdapat di kiri paling atas dan kanan paling bawah. Sedangkan tegangannya itu ada di paling atas kanan dan paling kiri bawah, seperti itu. Nah, inputnya itu berada di bawah enable 1, input 2, input 3, dan input 4. Nah, ini output 1, output 2, output 3, output 4. Dan groundnya di bawahnya output, masing-masing output, seperti itu. Kita bisa lanjut. Nah, ini merupakan rangkaian yang telah diedit dari rangkaian penggerak robot yang akan di-input menggunakan remote control, seperti itu. Nah, pada rangkaian ini sama saja seperti rangkaian pada percobaan sebelumnya. Nah, namun di rangkaian ini terdapat tambahan berupa sensor inframerah. Nah, sensor inframerah ini akan membaca data yang dihasilkan dari remote televisi ini. Nah, oke, kita bahas. Nah, IC L239D ini merupakan IC yang khusus untuk menggerakkan DC motor. Nah, IC ini memiliki beberapa gerbang. Yang pertama adalah tegangan VCC. Yang kedua adalah enable 1 dan enable 2. Yang ketiga input 1, 2, 3, dan 4. Output 1, 2, 3, dan 4. Dan ground. Nah, semuanya dihubungkan dengan pin digital pada microcontroller. Nah, kita langsung saja ke simulasinya, start simulation. Nah, ini merupakan sintaks atau kode data algoritma yang akan menggerakkan dari DC motor ini. Nah, yang pertama adalah include IR motor, IR remote. Nah, ini merupakan library yang berisi tentang sintaks dan fungsi yang berasal dari sensor inframerah ini. Nah, kita sebutkan integernya dari kiri 1, kiri 2, kanan 1, kanan 2 pada pin digital. Nah, kita sebutkan juga EN1 dan EN2. Nah, EN1 dan EN2 ini melambangkan kecepatan motor. Seperti itu. Jadi kecepatan motornya akan diatur dari pin 11 dan pin 10. Nah, kita sebutkan juga integer sensornya pada pin 2. Nah, IR nah ini sintaks ini akan berfungsi untuk memulai menerima data pada inframerah, seperti itu, yang dihasilkan dari input remote control. Nah, bawahnya decode result data akan berfungsi untuk membaca data dalam bentuk apa sih? Jadi tuh yang atasnya akan menerima data sensor, sedangkan yang bawahnya membaca data sensor. Datanya dalam bentuk apa, seperti itu. Nah, void setup ini merupakan penyampaian data, penyampaian
kiri penyampaian berbagai gerbang yang dihasilkan berupa output. Nah, inputnya nggak usah disebutkan lagi, karena ini sudah disebutkan dari IR-Reachef Enable sensor inframerahnya ini, seperti itu. Nah, serial begin ini merupakan komunikasi serial, seperti itu. Nah, void loop. Nah, void loop ini merupakan program yang akan bolak-balik, sehingga programnya akan terus-menerus berlangsung atau berjalan. Nah, void loop, jika IR-Reachef kodenya yang akan dibaca, yang akan diterima dari remote controlnya ini, maka serial printing ini data value akan menghasilkan data irretrieve resum. Nah, sintaks ini akan berfungsi sebagai data yang baru atau berubah, data tetap akan terbuka, seperti itu. Nah, analog write akan melambangkan kecepatannya, kecepatan dari si DC motornya ini, kecepatannya pada DC motor 1 ini 0 sampai 255, dan analog DC motor yang kedua 0 sampai 255 juga. Nah, jika datanya data value, nah data value ini yang telah disebutkan, jika datanya ini, nah, jika data value yang telah disebutkan menghasilkan nilai 1659063. Nah, nilai ini berasal dari mana sih? Nah, nilai ini berasal dari kode data yang melambangkan atau mencirikan dari angka 4 pada remote control ini. Kan tadi remote controlnya yang telah kita coba itu menghasilkan data, source kode data berupa 165910063, dan dia akan membelokkan robot ke arah kiri. Serial print LN itu kiri. Nah, jangan lupa kiri 1 dan kiri 2 itu low high, sedangkan kanan 1 dan kanan 2 itu high low, seperti itu. Jadi roda akan berputar yang roda kiri akan berputar ke kiri, sedangkan roda kanan akan berputar ke kanan, seperti itu. Nah, yang kedua, jika data value menunjukkan 16603, nah angka ini menunjukkan kode data atau short kode data yang berasal dari angka 6. Nah, jika angka 6 dipencet atau ditekan, maka robot akan belok ke kanan. Nah, jangan lupa kiri 1 dan kiri 2-nya dalam keadaan high low, sedangkan kanan 1 dan kanan 2 low high. Nah, jika jadi roda yang sebelah kiri akan bergerak ke kanan, sedangkan roda yang ada di kanan akan bergerak ke kiri, seperti itu. Jadi berbanding terbalik. Nah, namun jika data value menunjukkan 166, nah angka ini akan menunjukkan data yang berasal dari input angka nomor 2 remote control ini. Nah, robotnya akan maju, sedangkan jika datanya 196.19623 ini menunjukkan data robot menunjukkan data pada tombol 8 yang ada di remote control ini, dan robot akan mundur, seperti itu. Nah, namun jika remote ditekan pada tombol apapun kecuali tombolnya 2, 4, 8, dan 6, robot akan diam, tidak akan bergerak, seperti itu. Nah, kita bisa coba. Nah,
Kita bisa coba ketika kita memasukkan angka, men-input angka 4. Nah, robot akan bergerak ke kiri. Nah, kita bisa lihat bahwa jika datanya, nah 165911063 kan, datanya sama. Nah, robot akan bergerak ke kiri. Nah, rodanya yang sebelah kiri akan bergerak ke kiri. Sedangkan yang sebelah kanan akan bergerak ke kanan. Jadi berbanding terbalik. Nah, bagaimana kalau angka 2? Angka 2 robotnya akan maju. Sedangkan pada angka 6 dan angka 8 robotnya akan belok kanan dan robotnya akan mundur. Nah, jika kita masukkan atau kita input angka yang lain, maka robotnya akan diam. Baik itu 1, 0, 3, ataupun sebagainya seperti itu. Nah, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.